Selamat pagi anak-anak. Bentar. Lebih semangat lagi loh semuanya. Selamat pagi anak-anak. Wih, kita senang banget ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi sama Lause Yaya dalam ibadah online GKKK Solo Baru. Asik. Nah, sekarang Lause ajak adik-adik semuanya buat bersemangat memuji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu lagi itu karena siapa, Lause? Karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Tuhan udah kasih kita hari baru, semangat baru buat ikut ibadah hari ini. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita mau gerak, kita mau memuji bersama-sama dengan penuh semangat. Kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Kita mau berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Ikuti Lause Yaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau tanya nih. Anak-anak pernah nggak kalau di rumah itu minta tolong sama Koko atau Cici? Pernah nggak? Kalau dimintain tolong gitu, mau langsung nolong gitu apa nanti dulu? Oh, ada yang nanti dulu Lause, ada yang langsung juga. Nah, kalau kita mau sekolah pagi-pagi gitu, kalau disuruh mamah bangun gitu, ada yang mau langsung bangun, langsung mandi, atau ada yang nanti gitu. Ayo. Oh, ada yang nanti Lause. Nah, anak-anak, kita itu cenderung buat susah taat. Tapi kita mau belajar, hari demi hari kita harus jadi anak yang taat supaya Tuhan itu senang. Nah, kita mau pujikan lagu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan.
anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Maria Natali. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ibadah online dan kita punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang baru yang Tuhan percayakan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk masih beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Kami mau menyediakan hati kami, Tuhan berkati anak-anak yang mendengarkan di rumah, dan juga Lause Maria yang akan juga menyampaikan firman Tuhan, supaya hari ini kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Tuhan, dan kami mau belajar mengasihi Tuhan. Berkatilah waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, firman Tuhan hari ini tentu saja diambil dari Alkitab. Jadi yang sudah bisa baca, yang punya Alkitab di rumah, boleh disiapkan ya. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mempelajari jalan Allah. Mempelajari jalan Allah. Firman Tuhannya diambil dari Keluaran 19 dan juga Keluaran pasal 20. Coba Lause Maria mau tunggu Koko, Cici yang sudah bisa baca, atau mungkin adik-adik di rumah yang dibantu oleh mama, oleh papa, boleh buka ya Keluaran pasal 19 dan juga pasal 20. Boleh ditandai terlebih dahulu, nanti kita akan membacanya ya. Nah, anak-anak, Lause Maria punya beberapa gambar berikut ini. Coba dilihat ya. Ini gambar permainan yang pertama. Lalu yang ini gambar permainan yang kedua. Yang ini gambar permainan yang ketiga. Oke, sudah dilihat semua permainannya tadi? Tentu tidak asing ya. Kalau permainan yang pertama, yang ini nih, permainan apa? Ya, permainan sepak bola. Kalau permainan yang kedua, coba lihat. Apa ini? Nah, ini adalah permainan kasti. Kalau permainan yang ketiga, pernah main nggak ya? Kalau dulu Lause Maria waktu masih kecil main ini. Ya, lompat tali bersama-sama dengan teman-teman. Kalau istirahat sekolah main, pulang sekolah main, sampai bosen. Nah, ketika ada permainan-permainan tersebut, kira-kira dalam permainan-permainan itu ada peraturannya atau tidak ya? Oh, pasti ada. Dan peraturannya berbeda-beda tentunya. Kan peraturan di sepak bola berbeda dengan permainan pada permainan kasti, berbeda juga dengan permainan lompat tali. Kenapa sih kalau dipikir-pikir harus ada peraturan-peraturannya? Kan jadi bingung nih, kan jadi ribet ya Lause. Ya udah main aja, kalau main sepak bola, kenapa harus bolanya cuma satu? Coba kalau 12 gitu bolanya, satu orang jadinya mainkan satu bola. Lalu gawangnya juga kalau perlu 12 juga. Aduh, kan enak ya Lause ya kalau kayak gitu. Daripada 12 orang lawan 12 orang, bolanya satu, gawangnya cuma 2. Kan jadi rebutan. Wah, tapi itulah peraturannya. Bagaimana dengan kasti? Bagaimana dengan lompat tali? Tentu ada peraturan-peraturannya tersendiri. Kenapa sih ada peraturan-peraturan tersebut? Jawabannya adalah supaya setiap orang bisa bermain dengan tertib, dengan adil. Juga ketika bermain ada fun-nya, ada kesenangannya. Karena berhasil menaati setiap peraturan dan menghasilkan kemenangan. It's okay kalau juga mungkin kalah, tetapi tetap dalam permainan-permainan itu
bisa bergembira, bersukacita ketika bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, anak-anak semua, kalau di dalam permainan saja ada peraturan, maka bukankah dalam kehidupan kita di tempat yang lain, misalnya kalian di sekolah, kalian di rumah, juga ada peraturan-peraturan. Bapak ibu guru mungkin memberi kamu peraturan. Papa dan mama juga mungkin memberi kamu peraturan di rumah. Contohnya apa? Oh, hanya boleh bermain games waktu weekend misalnya. Atau di sekolah. Kalaupun belajar secara online harus tetap pakai seragam. Nah, ada peraturan-peraturan itu. Kenapa? Supaya kehidupanmu tetap tertib, tetap teratur, tidak sembarangan. Nah, kalau kehidupan kita yang itu saja ada peraturan, papa mama saja memberi peraturan, tahukah kamu bahwa Allah juga memberikan peraturan dalam kehidupan kita? Allah memberikan peraturan kepada umatnya. Waktu itu Allah memberikan peraturan pada bangsa pilihannya, yaitu apa? Ya, bangsa Israel. Anak-anak, bangsa Israel pada saat itu sedang berada dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melalui padang gurun demi padang gurun. Kan ada banyak padang gurun ya. Mereka melewati padang gurun tersebut. Dan waktu itu mereka sedang berada di padang gurun yang ada gunung Sinai-nya. Mereka berhenti dan berkemah di sana. Pemimpin bangsa Israel adalah Musa. Bapak Musa hidup begitu dekat dengan Tuhan. Wow, keren sekali ya. Iya, karena Bapak Musa memiliki hati yang begitu lembut, hati yang begitu percaya kepada Allah, sehingga sama Tuhan itu dia ngobrol seperti seorang teman ngobrol. Allah memberitahu Bapak Musa bahwa dia mau memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Karena itu, setiap kali Bapak Musa akan berbicara dengan Allah, dia akan naik ke Gunung Sinai. Tidak sembarangan loh yang bisa naik ke sana untuk bertemu dengan Allah, karena bisa saja orang yang sembarangan itu akan mati. Wah, serem sekali ya. Orang yang mau menghadap Tuhan itu harus kudus, tidak boleh melakukan dosa. Dan Bapak Musa selalu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya ketika dia bertemu dengan Allah. Pada waktu itu dia turun dari Gunung Sinai dan dia kasih pengumuman kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, Allah mau berbicara dengan kamu. Sekarang kalian siapkan diri. Kalian harus membersihkan diri. Kalian nanti gak boleh pakai kasut. Kasut itu seperti sepatu ya untuk zaman sekarang. Jadi kakinya gak boleh pakai kasut. Dan mereka coba tidak boleh berbuat dosa. Ya, jadi mereka harus menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Menyiapkan hati mereka karena mereka mau bertemu dengan Allah. Wah, tentunya ada rasa deg-degan ya. Biasanya yang ketemu sama Allah kan cuman Bapak Musa. Benarkah ini Allah mau bertemu dengan mereka? Wah, mereka semangat, mereka takut, mereka juga ada mungkin rasa khawatir ya. Aduh, kita ini cukup kudus gak ya untuk bertemu dengan Allah? Tapi mereka menyiapkan diri sebaik mungkin. 3 hari kemudian, tibalah saatnya mereka akan bertemu dengan Tuhan. Tentu Tuhan tidak langsung begitu ya, karena Tuhan kan memang tidak terlihat, tapi dia akan menemui mereka dalam awan yang begitu tebal. Wah, ketika saatnya tiba, bangsa Israel berkumpul di sekitar Gunung Sinai itu, lalu Allah menjumpai mereka dalam awan yang begitu tebal. Dikatakan di dalam Alkitab, bahwa kilat itu menyambar-nyambar. Terdengar bunyi guntur yang begitu keras. Anak-anak pernah nggak dengar bunyi guntur? Pernah ya? Waktu mau hujan deras itu biasanya
atau lihat kilat yang menyambar-nyambar. Lihat itu saja atau mendengar itu biasanya hati Miss Maria itu sangat sangat deg-degan. Waktu Miss Maria masih kecil, wah, serasa sangat menakutkan ya. Buat Lause Maria itu sangat menakutkan. Tapi waktu itu apa ya yang dirasakan oleh bangsa Israel? Sama, mereka pun sangat ketakutan. Dan dari awan yang begitu tebal itu terdengarlah suara Allah yang berkata-kata kepada bangsa Israel. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia akan memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Untuk apa? Supaya bangsa Israel sebagai umat Allah hidup taat kepada Allah, tidak hidup sembarangan. Lalu kemudian Allah berkata kepada Musa, sudah, sekarang bangsa itu dibubarkan. Karena nanti aku akan memberikan peraturan itu secara pribadi kepada Musa, lalu Musa akan menyampaikan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa itu pun kemudian bubar. Bapak Musa kemudian naik ke atas Gunung Sinai. Di sanalah kemudian Allah memberitahukan peraturan-peraturan untuk ditaati oleh bangsa Israel. Allah menuliskan dalam 2 loh batu ada 10 perintah Allah. Coba kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Sudah dibuka? Dari Keluaran 20 yang tadi Lause Maria minta kalian untuk tidak menutupnya. Keluaran 20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan ada peraturan-peraturan lainnya yang kemudian dituliskan dalam 2 loh batu. Itulah yang diberitahukan kepada Bapak Musa dan yang nantinya akan diberitahukan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Bapak Musa lama di atas Gunung Sinai. Bangsa Israel tadi di mana? Di bawah, di perkemahan. Betul ya? Lalu di perkemahan itu mereka berpikir, wah, Bapak Musa ini kok gak kembali-kembali ya? Ngapa Bapak Musa ini kayaknya dia mati kayaknya di atas. Kita sudah dengar sendiri kan? Serem loh ternyata loh, takut sekali loh. Mendengarkan suara Tuhan itu kok kayaknya takut banget ya. Aku kok perasa aku bentar lagi mati gitu kayaknya. Kalau aku dengar suara Tuhan secara langsung. Apalagi itu kan Bapak Musa sendirian toh di atas toh. Wah, jangan-jangan dia sudah mati. Wah, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Anak-anak, mereka kemudian datang kepada kakaknya Bapak Musa. Siapa namanya? Ya, Bapak Harun. Mereka bilang, Bapak Harun, ini loh, pemimpin kita ini udah mati kan ya kayaknya ya. Dia gak turun-turun kok, lama banget dia gak turun-turun. Jadi, yang mimpin kita siapa? Nanti keluar dari padang gurun ini menuju ke tanah Kanaan siapa? Oh deh, gini aja deh. Gini, kami akan mengumpulkan segala perhiasan kami. Waktu itu mereka punya anting-anting, mereka punya gelang, mereka mungkin juga punya perhiasan-perhiasan yang lain yang berupa emas itu lalu mereka kumpulkan kepada Bapak Harun. Nih, Bapak Harun silakan Bapak Harun buat patung anak lembu emas. Hah? Buat patung? Bapak Harun sebenarnya udah mikir-mikir, ngapain buat patung? Ya, karena dengan adanya anak lembu emas itu nanti kami mau sujud menyembah kepada anak lembu emas itu. Wah, karena Bapak Harun takut kepada orang Israel, makanya dia kemudian membuatkan patung tersebut dan dia berkata, inilah patung anak lembu emas.
Dan semua bangsa Israel itu, orang Israel, mereka menyanyi dengan begitu keras, mereka bermain musik dengan begitu keras, mereka berteriak-teriak, inilah Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Loh, benarkah anak lembu emas itu yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Oh, bukan sama sekali. Padahal bukan anak lembu emas itu kan yang menuntun mereka keluar dari Mesir, tapi mereka melakukannya. Wah, dosa nggak ya anak-anak? Dosa, ya, karena mereka menyembah patung, nggak boleh itu. Lalu pada waktu itu Bapak Musa yang lagi ada di atas gunung, dia mendengar suara. Loh, suara apa ini? Kok rame-rame ini? Lalu Allah berkata pada Musa, ketika sudah selesai loh batu itu dibuat, turunlah dan lihatlah apa yang terjadi pada bangsa itu. Waktu Bapak Musa turun, hatinya begitu marah ketika melihat patung anak lembu emas itu sedang disembah oleh bangsa Israel. Lalu dia saking marahnya, ketika dia membawa 2 loh batu itu, dia memecahkan 2 loh batu itu sehingga kemudian pecah sedemikian rupa. Dia bahkan marah-marah kepada bangsa Israel. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Allah tidak mau, Allah tidak menginginkan ini terjadi. Kalian pasti dihukum oleh Allah. Wah, anak-anak, kalau Bapak Musa saja begitu sedih, begitu marah, begitu kecewa pada bangsa Israel pada waktu itu, maka lebih lagi Allah. Karena Allah memerintahkan kepada mereka, jangan sujud menyembah kepada patung. Tapi mereka justru melakukan hal tersebut. Wah, akhirnya anak-anak bangsa Israel, mereka melakukan dosa di hadapan Allah. Banyak di antara mereka yang kemudian meninggal pada waktu itu karena kesalahan mereka. Nah, anak-anak semua, kamu dan saya juga seperti bangsa Israel. Kita tidak luput dari dosa. Seringkali kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Waktu kita mau mencoba untuk berbuat baik, malah berdosa lagi. Mau untuk jujur, bohong lagi. Mau buat baik, malah pukul kakaknya, pukul adiknya di rumah. Mau taat, malah tidak taat. Jadi bagaimana dong dengan kita? Kita akan mendapat hukumannya suatu saat di neraka sana. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya engkau dan saya terima. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menanggung semua kesakitan yang Tuhan Yesus tanggung. Tapi Tuhan Yesus mau menanggungnya supaya kamu dan saya punya hidup yang baru. Punya hidup yang bebas dari dosa. Punya hidup yang bebas untuk boleh taat kepada perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kamu dan saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Dan Ia mau ketika kita sudah jadi anak-anaknya, kita tidak hidup sembarangan. Tapi hidup di dalam jalannya Allah. Hidup di dalam perintah Allah. Apa maksudnya Lause? Mau belajar taat pada firman Allah. Mau belajar terus berjalan untuk menyukakan hati Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dimanapun anak-anak berada. Ingat selalu, kalau mau buat dosa, ini Tuhan suka atau tidak ya? Ingat selalu, kalau mau melakukan hal yang tidak Allah suka, ingat satu hal, ini sesuai nggak ya sama firman Tuhan? Siapa di sini yang mau belajar untuk mengerti dan mau taat sama perintah Allah? Ya, Lause Maria mau, dan Lause Maria percaya anak-anak di rumah yang adalah anak-anak Tuhan ini juga mau untuk taat pada perintah Allah. Kita terus belajar firman Allah supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan buat kita. Ya,
Seperti firman-Nya yang akan kita pelajari di dalam ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi menolong kami anak-anak Tuhan untuk mengenal bahwa Allah mau agar kami hidup dalam jalan-jalannya Allah sendiri. Karena itu Allah yang menolong masing-masing kami, menolong setiap anak di rumah supaya mau terus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan kami belajar untuk taat kepada firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Nah, sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa memasukkannya dalam amplop, diberikan kepada orang tua. Nanti kalau kita sudah ketemu di sekolah minggu, anak-anak bisa memberikannya ke sekolah minggu. Atau anak-anak juga bisa lewat orang tua transfer ke rekening gereja. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Anak-anak tutup mata, tangan dilipat, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui Papa dan Mama. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami untuk sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dadah.